Halo sob, kali ini kita akan lanjut ya ke bagaimana cara untuk melakukan deposit penarikan pada akun Indodax. Jadi pada video kemarin kita sudah melakukan registrasi. Jadi cara registrasi di Indodax. Jadi tahapan-tahapannya sudah kita buat kemarin dan hari ini kita akan melakukan pengisian ya. Jadi belum pembelian. Kita akan melakukan pengisian. Jadi mungkin kalau waktunya cukup nanti sekalian kita melaksanakan bagaimana cara pembelian kripto. Oke, jadi seperti biasa kita login dulu di akun Indodax yang sudah kita bikin. Oke, ini sudah terverifikasi, masuk. Kita tunggu dia redirecting. Oke, jadi untuk akun Indodax saya sudah menggunakan Google Authenticator. Jadi ini lebih aman ketika kita sudah konekkan dengan Google Authenticator. Jadi setiap apa yang akan kita mau login ini sudah terhubung dengan Google Authentic. Jadi dia harus memasukkan nomor yang sudah ada di Google Authentic. Oke, kita sudah login. Jadi ini adalah tampilan awal di marketplace kita. Oke, jadi langkah kita untuk melakukan deposit adalah di wallet. Jadi di wallet ini bisa kita klik depo. Jadi deposit. Nah, di sini bisa kita temui ada beberapa option. Jadi di sini ada setor rupiah, tarik rupiah, riwayat konfirmasi transfer. Jadi untuk konfirmasi transfer ini diperlukan ketika kita menggunakan transfer manual ya. Jadi kita ke ATM itu kita perlu untuk konfirmasi. Jadi serta bukti transfernya. Jadi bukti transfernya kita masukkan di sini. Oke, kita akan melakukan deposit. Jadi deposit itu untuk step pertamanya adalah kita masukkan jumlah depositnya dan sumber dana. Oke, jadi misalkan kita masukkan 500.000 rupiah. Jadi untuk sumber dananya kita pilih di sini ada beberapa pemilihan. Jadi bisa melalui virtual account transfer bank, tunai itu kita ke counter banknya, uang elektronik itu bisa OVO, Shopee, dan lain-lain, bisa ke Alfamart dan voucher. Oke, untuk virtual account bisa kita lanjutkan di metode kedua. Step kedua ini adalah metode deposit yang tersedia. Jadi jumlah setorannya seperti ini. Jadi kita disuruh memilih. Jadi pilihannya ini melalui Bank Sinarmas, Permata, BNI, Mybank atau Mandiri. Hanya ada pilihan ini saja yang untuk transaksi virtual account. Oke, kita pilih Mandiri. Oke ya. Di sini ini sudah masuk. Jadi di sini adalah pastikan nomor virtual account-nya sudah sesuai, nomor yang tercantum juga sesuai. Hindari menggunakan jaringan RTGS. Oke. Jadi silahkan transfer sejumlah sekian rupiah dengan kode bank ini dan nomor rekeningnya ini. Nah, nama rekeningnya jadi nanti ketika kita melakukan transfer virtual account harus berbunyi deposit sesuai dengan pemiliknya. Jadi ketika Anda beregistrasi atas nama
Agung misalkan, jadi Anda harus juga di nama rekeningnya harus seperti itu. Terus ini ada pastikan bahwa eh, melalui ATM yang benar, jaringan online, serta saldo akan bertambah dalam 1-3 jam. Ini mungkin hanya maksimalnya saja ya, tetapi ketika pengalaman saya ketika melakukan transfer secara virtual account itu, ketika sudah selesai transfer dan kita refresh itu sudah langsung masuk. Jadi sangat cepat sekali. Jadi kita tidak perlu konfirmasi transfer dan lain-lain. Tinggal kita refresh aja di walletnya, langsung dia masuk. Nah, di sini ada ketentuan untuk deposit dengan nominal di atas Rp500.000 tidak dikenakan biaya. Nah, selain itu akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000 yang akan dipotong dari jumlah transfer Anda. Jadi misalkan Anda transfer 400.000, maka dana yang masuk tidak 400.000, tetapi 400.000 dikurangi Rp3.000. Oke, jadi seperti itu. Jadi tidak ada tambahan. Jadi tidak jadi Rp403.000, tetapi 400.000 dikurangi 3.000. Terus bank mungkin akan mengenari biaya transfer sesuai dengan kebijakan bank yang Anda pakai. Jadi mungkin kalau kita tidak menggunakan bank yang sama, misalkan kita tidak punya Mandiri, tidak punya BNI, tidak punya Permata, Sinarmas, dan lain-lain, sesuai yang disebutkan tadi, maka kita akan kena biaya. Jadi misalkan kita dari Mandiri seperti ini, kita transfer melalui BCA, kita akan kena biaya sekitar 6.500 lah biasanya kalau untuk transfer. Terus transfer menggunakan LG SKN akan diproses sesuai dengan jam kerja bank. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ketika ini sudah keluar, maka kita bisa melakukan deposit. Setelah itu tinggal kita cek saja di walletnya sudah masuk atau belum. Oke. Jadi ini kita batalkan saja karena saya tidak melakukan deposit ya. Oke. Jadi lalu bagaimana dengan penarikannya? Nah, penarikannya pun juga sangat mudah sekali. Jadi tinggal kita pilih akun penarikannya. Jika memang belum, kita isi akun baru. Jadi akun penarikan ini akan kita isi ketika kita hanya akan melakukan penarikan saja. Tapi ketika kita tidak melakukan penarikan, ya tidak usah kita isi karena kemarin saya melakukan pengisian seperti ini dan hilang gitu loh. Nah, oke, jadi kita bikin akun penarikan baru, terus label, kita bikin label, jadi dia akan disimpan sebagai apa. Oke, kita tulis. Jadi metode penarikannya, jadi bisa via Wesel Pos, Pulsa, OVO, Dana, Shopee, Link Aja, BCA, Mandiri. Banyak sekali di sini pemilihannya. Bank-banknya juga ada semua. Oke, karena saya pakai Mandiri, maka kita tulis Mandiri. Nah, terus jumlah penarikannya bisa kita isi. Jadi ini ada optionnya, jadi bisa 10% dari dana yang ada di Indodax kita, jadi dana rupiah ya, bukan dana kriptonya. Terus ada 25, 50, 75, 100, atau bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita atau dana yang ada semuanya. Atau kita pilih opsi yang lain, misalkan Rp50.000 itu juga bisa. Biaya penarikan ini mungkin secara otomatis, terima bersih juga secara otomatis, dan nomor rekening. Jadi ini kita masukkan nomor rekeningnya yang hanya angka saja. Jadi ada beberapa bank yang memang ada hurufnya di depan atau di belakang. Jadi itu tidak bisa kita masukkan dan kita masukkan angkanya saja. Terus satu lagi yang penting adalah gunakan rekening atas nama sendiri. Jadi atas nama waktu kita daftar dulu. Jadi sesuai dengan KTP. Jadi di sini sudah ditulis atas namanya sendiri. Terus karena di sini saya menggunakan PIN Google Authentic, maka kita harus memasukkan PIN Google Authentic ke sini. Oke, setelah itu kita akan klik kirim.
Oke, dan di sini pun juga ada term and condition-nya. Jadi yang sangat ditandai di sini adalah nama pemilik rekening harus sama dengan nama pemilik akun. Itulah kenapa ada di beberapa video bahwa ada beberapa nasabahnya Indodax yang tidak bisa atau dia melakukan penarikan tetapi dananya tidak masuk. Itu mungkin salah satunya karena nama pemilik rekeningnya tidak sama dengan nama pemilik akun, jadi tidak bisa. Jadi walaupun saldonya berkurang, tetapi dananya tidak masuk. Jadi seperti itu ya. Terus ini ada termnya juga, minimal penarikannya itu Rp100.000. Jadi kalau misalkan saya narik 50.000 itu tidak bisa. Terus maksimal penarikan adalah 200 juta per hari. Nah, ini sesuai dengan limit yang kita buat. Nah, kalau untuk merubah limit penarikan bisa diklik di sini. Ini ada tulisan, klik di sini nih, kita bisa masuk di di halaman personalisasi akun, itu bisa kita ubah limitnya. Terus ada biaya 0,5% dihitung dari jumlah penarikan. Dan minimal biayanya adalah Rp25.000. Jadi misalkan kita menarik Rp100.000, nah, maka akan ada biaya penarikan minimal 0,5% yang dihitung dari jumlah penarikan. Tetapi ada di bawahnya adalah minimal biayanya ada Rp25.000. Jadi ketika tidak memenuhi setengah persen itu adalah Rp25.000, maka biaya penarikannya adalah tetap Rp25.000. Yang Anda terima adalah Rp75.000. Jadi yang akan masuk ke rekening Anda adalah sekitar Rp75.000. Lalu bagaimana jika dananya 100.000 atau 10 juta? Nah, kalau dananya 10 juta berarti 5%-nya adalah Rp50.000. Maka dana yang Anda akan masuk ke rekening Anda adalah sekitar Rp9.950.000. Jadi seperti itu. Ini adalah penarikan dan penyetoran dana. Oke. Lalu kita masuk ke dalam pembelian ya. Jadi kita akan melakukan pembelian kripto. Jadi di sini ada sekitar 122. Jadi ini adalah daftar kripto yang terdaftar di IDR Market ya. Jadi ini ada 122. Oke, jadi kita akan melakukan pembelian. Oke. Jadi di sini bisa kita klik sesuai kita mau pilih diurutkan sesuai dengan abjad. Jadi nama aset ini adalah abjad ya, dari Z sampai ke A atau dari A ke Z. Jadi untuk angka itu dia ada di atas. Terus bisa sesuai dengan volume dalam 24 jam. Dalam satu hari ini volume pembelanjaan, volume transaksinya itu seberapa. Kita ambil contoh ini Dogecoin itu volume transaksinya itu 1 triliun rupiah dalam 24 jam. Oke. Dan ini ada 273,9 billion rupiah untuk transaksi Bitcoinnya. Oke, terus yang kolom selanjutnya ini adalah persentase perubahannya. Jadi bisa kita klik dari penurunan tertinggi atau kenaikan tertinggi. Jadi kita bisa cek, dan ini saldo. Jadi saldo ini kalau kita klik ini akan muncul saldo kripto Anda. Jadi Anda punya berapa saja. Jadi kalau misalkan kita klik, ini adalah
saldo kripto yang saya miliki. Jadi memang tidak banyak karena saya tidak fokus di cryptocurrency. Kenapa? Karena cryptocurrency kalau menurut saya adalah investasi jangka pendek atau kita pakai untuk trading saja. Oke, di favorit ini adalah ketika kita ingin memasukkan bahwa saham-saham pilihan, kok saham-saham pilihan, kripto-kripto pilihan. Jadi ketika Anda misalkan yang lagi tren sekarang ini adalah Dogecoin. Coba kita buka. Nah, Dogecoin ini seperti ini. Nah, ini adalah pembelian dan penjualannya. Ini di marketnya. Ini ada harga-harga yang ditawarkan di market dan harga-harga ya orang yang antri beli di marketnya. Oke, kita bisa make market, jadi kita bikin harga di market atau kita taker market, jadi kita pilih harga yang sudah ada di market. Jadi kalau kita maker market kita tidak dikenai biaya, dan kita taker kita dikenai biaya. Kita bisa klik tanda tanyanya ketika kita ingin tahu apa sih itu. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa apa itu market taker dan apa itu market maker. Jadi ini bisa Anda baca sendiri terkait apa itu market maker dan market taker. Jadi secara interface di sini banyak sekali penjelasan. Jadi order tipe pun ada limit, market instan, dan stop. Ini pun ada tanda tanyanya yang bisa Anda klik dan bisa menjelaskan apa itu. Oke, kita kembali lagi ke favorit tadi. Misalkan Anda akan memilih beberapa saham lagi, kripto yang ingin Anda masukkan di favorit. Jadi ini ada Dogecoin, Eminet, Lifestyle, USD Coin, Monero, PAK, USDT. Kita tinggal klik-klik saja ya, seperti apa sesuai yang Anda inginkan. Ketika Anda sudah pilih, misalkan saya pilih dua ini tadi ya, Dogecoin dan USDT, maka di favorit akan langsung keluar. Jadi ini adalah cara yang simple daripada Anda melihat Indonesian rupiah market yang begitu banyak. Ketika Anda punya koin-koin favorit, bisa Anda masukkan di favorit. Oke, lanjut untuk bagaimana cara membeli koin. Oke, di sini adalah chart. Jadi ini adalah chart pergerakan dari Doge IDR. Jadi di sini ditulis harga terakhir. Jadi harga terakhir ada di 6.435 dan ada kenaikan sekitar 24,11% dalam 24 jam terakhir. Jadi ini adalah perubahannya. Terus di harga terendahnya ada di 5.220 dan di harga tertingginya 6.850. Ini di harga 24 jam terakhir. Oke, jadi volume dalam 24 jam ini ada sekitar sekian Dogecoin volume. Terus di sini ada dana saya yang ada di wallet, itu ada sekitar 160.000. Biasanya kita akan melakukan analisa. Jadi kita klik analitik. Jadi di sini bisa kita mengetahui analisanya seperti apa. Jadi ini ada beberapa saran-saran. Terus market deep chart ini untuk chartnya jual dan beli.
market dip-nya coba kita lihat, loadingnya agak lama sekali. Dan yang biasa saya pakai adalah advance chart. Jadi advance chart ini adalah chart seperti ini. Jadi chart seperti ini sangat membantu sekali ketika kita akan melakukan pembelian maupun penjualan. Nah, ini kalau market dip-nya seperti ini. Jadi mungkin bagi beberapa yang pengen tahu tentang penjualan dan pembeliannya, bisa dilihat di sini. Ini kelihatannya lebih banyak yang jual daripada yang beli. Oke, jadi di advance chart ini, maka ini bisa kita melihat indikator-indikatornya. Jadi ada beberapa indikator, mulai accumulation sampai dengan zigzag. Oke, jadi seperti apa cara membuat menentukan indikator dan lain-lain, itu nanti bisa kita lihat di video kita selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke pembelian ya. Jadi bagaimana cara melakukan pembelian? Kita langsung saja di sini adalah beli Dogecoin. Nah, jadi saldo kita sekian, kita akan melakukan pembelian sekitar berapa rupiah. Ini harga pembelian itu ada di 6.423, sama dengan harga penjualan. Oke. Jadi kita klik di sini ada 10%, 25%, 50, 75 dan 100%. Jadi kalau kita klik 100%, maka seluruh uang yang ada di saldo akan masuk ke sini. Dan harganya sekian, dan akan estimasi mendapatkan sekitar 25, sekian Dogecoin. Oke, kita masukkan saja sekitar 100.000 rupiah saja. Dan kita limit price-nya akan kita rubah. Jadi kita bikin harga di 6.000 rupiah. Kenapa? Kita akan membuat market maker. Jadi ketika kita membuat market maker, maka tidak dikenai biaya. Jadi 0%. Kalau kita sebagai market taker tinggal klik di sini atau on position di 6.423 tadi, maka kita akan dikenai biaya sekitar 0,3%. Oke. Jadi kita klik di 6.000 rupiah dan kita tinggal klik beli Dogecoin. Nah, ini adalah ada tombol konfirmasi order untuk membeli 100.000 rupiah dengan harga 6.000 Dogecoin akan ditempatkan. Kita klik place order. Oke. Maka order langsung berhasil dan dipasangkan 100.000 pada 6.000 rupiah. Oke, jadi order itu masih pending sebesar 100.000 rupiah karena harga Dogecoin masih belum menyentuh harga 6.000 rupiah. Ketika harga sudah menyentuh 6.000 rupiah, maka secara otomatis akan masuk dari penawaran tadi. Jadi order menjadi pending hingga harga market sesuai dengan harga penawaran Anda. Oke, jadi seperti itu. Oke, dan saldo kita pun secara otomatis juga akan berkurang sekitar 100.000 rupiah. Oke, bagaimana kalau dengan penjualan? Penjualan pun sama. Jadi berapa saldo yang Anda miliki? Misalkan tadi ketika sudah kita cek di wallet, itu sudah masuk di pemberitahuan, di notifikasi bahwa misalkan order beli selesai dengan harga sekian, maka bisa kita gunakan. Jadi misalkan anggap saja tadi sudah ada 16 Dogecoin ya, 16 Dogecoin di harga 6.000 tadi ya kita beli, dan sekarang harganya ada di 6.423, maka kita sudah mendapatkan profit sekitar 2.000 rupiah, dan tinggal kita klik jual saja, kita akan mendapatkan Dogecoin mendapatkan keuntungan sekitar 2.000 rupiah. Tetapi kalau kita berada di limit price, jadi kita di market takernya, kita akan dikenai sekitar
3%. Makanya kita naikkan misalkan di Rp6.500, maka kita menjadi market maker, maka tidak dikenakan biaya alias 0%. Dan keuntungannya adalah sekitar Rp104.000 yang akan kita dapatkan dengan keuntungan Rp4.000. Dan kita klik jual Dogecoin dan selesai. Jadi cukup simpel untuk membeli dan menjual Dogecoin. Oh ya, lalu bagaimana cara mengecek transaksi tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Jadi kalau di versi smartphone itu nanti bisa dilihat kondisi pembelian Anda. Jadi kalau di laptop ini atau di PC Anda bisa mengeceknya di sini, di kondisi IDR rupiah, saldonya aktif ini saldo beku. Nah, ini saldo beku ini karena saldo ini kita gunakan untuk membeli Dogecoin. Nah, ini. Jadi ini masih belum masuk, jadi masih 0 karena posisinya masih di sini. Nanti bisa kita cek posisinya ketika sudah masuk, maka secara otomatis jumlah Dogecoin kita akan bertambah. Dan di sini saldo bekunya akan 0 rupiah dan tinggal saldo aktif yang sekitar Rp60.000 tadi. Oke. Jadi ini untuk pembelian, penjualan dari cryptocurrency di Indodax. Untuk menganalisa dan melihat indikator apa yang biasa kita pakai, atau indikator apa dan pembelian kita harian bisa dicek di video selanjutnya. Oke.